Sekali kami di sini baru kami heran. Kenapa? Kami tidak tahu apa-apa kok. Dan saya sendiri pun terkejut. Kenapa begini dalam hati saya? Sedangkan dalam hati saya rasa belum boleh lagi dalam hati saya. Terlalu banyak kelemahan, kekurangan dalam hati saya. Perlu banyak lagi ditapis. Dan saya berpikir, kenapa ya Tuhan Yesus dalam hati saya? Tapi sampai saya berdoa, saya tanya Tuhan. Tuhan tidak jawab saya. Dan kasih biar itu saya punya persoalan. Jadi sekarang selepas daripada itu pelantikan begitu sebagai seorang nabi ya, dan Tuhan membagi saya suatu firman. Saya bilang, Tuhan, kenapa ini kenapa ini seorang karunia seorang nabi ini, saya bilang dibagi kepada saya, ini sangat berat. Saya bilang, ini berat, sangat berat. Tuhan tidak bagi tahu saya apa jawaban. Dia begitu saja terus melayani, begitu pelayanan saja begitu. Lepas itu tiba-tiba kita mau mulai sudah di kelas. Sebelum mulai di kelas berapa bulan yang lalu, dia bagi satu firman mengenai penari rebana. Oh, dalam hati saya, dia bilang, Tuhan Yesus, inilah tuh jawaban yang kau mau. Sekarang saya bagi kau. Dan kenapa saya pilih kau selama ini? Dia bilang, sebab ini. Dia bagi saya. Nanti kita buat firman Tuhan. Dan saya terkejut. Masa tuh saya sangat terkejut. Dalam hati saya, sejak dari semula Tuhan sudah melihat kita semua di sini. Dan siapa yang akan tersingkir dan siapa yang akan tetap di sini, dia sudah tahu. Dia kan Alfa dan Omega. Siapa yang boleh melebihi daripada Tuhan Yesus? Jadi sekali itu saya bilang, terus dia bilang, kau harus laksanakan ini, sebab mereka perlukan ini secepat mungkin. Itu ribuan kamu. Nah, yang hari berapa tuh? Hari Minggu nggak tuh Pastor Jas? Yang saya ada jumpa ada orang tua. Nah, hari Minggu saya ada jumpa kamu. Dan saya sudah bagi tahu di sana. Yang saya akan sampaikan tuh firman Tuhan. Saya bilang hari 2 dan ini hari. Saya bilang, Tuhan berkemurahan kepada kamu. Sebab Tuhan mau itu disampaikan secepat mungkin kepada kamu. Sebab kenapa? Itu urapan kamu sudah terima terlalu banyak. Itu peralatan perang kamu yang lama. Dia tidak boleh seimbang dengan bejana yang lama dan yang baru. Mau tahu gak? Anggur yang lama dan baru itu tidak boleh dicampur. Kalau kamu kasih campur anggur yang lama dan baru, bermakna kamu punya rohani menjadi suam-suam. Nah, jadi saya bilang, mereka perlukan ini. Tuhan Yesus, saya bilang, Roh Kudus, kau pimpinlah saya. Apa yang kau suruh buat, kau pimpin. Tetapi saya tidak boleh buat seorang. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Joyda, Ibu Julita, Saudari Sarlina, dan Saudara Rinefli menolong saya sedikit. Tapi walaupun bukan kerja perempuan, walaupun itu bukan kerja lelaki, sengsara juga lah si Rinefli tapi memang itulah namanya pelayanan. Tapi sekejap saja dia bertahan. Saat dia tidak bertahan, dibilang susah, berat. Jadi saya rasa si Sarina paham apa maksud saya cakap. Sebab dia sendiri pun kepenatan, kelelahan. Sebab kerja saya bukan biasa-biasa. Selepas itu Tuhan bilang, itu harus dicepatkan kamu guna. Masa kamu menari, kamu tidak boleh terlalu lama. Saya minta tuh barang kasih keluar dulu. Kasih keluar, tapi jangan dikeluarkan dahulu. Letak sini saja di tepi. Oke, mari kita buka di dalam Keluaran. Keluaran pasal 15. Dan ini adalah tuh firman Tuhan yang Tuhan Yesus bagi sama saya. Dan saya terkejut, betul saya terkejut. Dalam hati saya sejak dari semula Tuhan sudah melihat, menilai. Tapi Tuhan betul-betul Dan pertama kali saya membaca ini firman, saya menangis.
Tuhan Yesus bagi saya. Kita pergi Keluaran pasal 15 ayat 19. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Kamu tahu apa maksudnya itu? Kan begini, itu laut kan begini. Oke, contohlah ini jalan begini kan. Ini, dorang sedang melintasi itu laut. Selepas itu, dari sini itu kuda Firaun datang. Dan di sini adalah umat Israel. Mereka sedang berlari cepat-cepat supaya orang tidak ditumpaskan oleh orang-orang Firaun. Kemudian Tuhan meliputi itu air laut. Dia kasih angkat begini kena tutup. Itu tentara askar-askarnya Firaun. Selepas itu di depan sini itu umat Israel tidak apa-apa. Tuhan menjaga mereka dan mereka berjalan di tanah yang kering. Itu maksudnya diliputi. Dan ayat 20. Lalu Miriam Nabia itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya. Maksudnya seorang Nabia yang memimpin penari rebana. Coba kamu baca betul-betul firman Tuhan. Kamu baca betul-betul. Saya tidak keluar daripada konteks firman Tuhan. Lalu Miriam Nabia itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari nari. Amin. Jadi siapa yang membawa? Seorang nabi ya kan? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu yang Tuhan mau bawa begitu. Dan sekarang baru Tuhan bagi satu firman Tuhan. Sedangkan sudah puluhan tahun, umur saya sudah berapa? 30. Sekarang baru dia bagi itu firman Tuhan. Baru dia bagi itu firman. Kau bayangkanlah berapa lama. Dan kita tidak tahu yang jalan Tuhan itu begitu. Dan gembala sidang pun, dia pun hanya buat apa yang Tuhan suruh. Sebab dia mendengar suara Tuhan, suara Roh Kudus. Bukan kita mendengar suara manusia. Wih, kau angkatlah tuh si anu itu, sebab dia betul-betul bagus loh. Dia orang kaya, bagus tuh dia. Kau angkatlah dia jadi. Dia tidak begitu kalau Tuhan Yesus. Ingat, penjala ikan. Siapa penjala ikan? Banyak kan kena angkat menjadi rasul-rasul Tuhan. Dia bilang di sini, dan tampillah semua. Selepas orang Nabi itu mengiring mereka, menyuruh mereka, kemudian baru semua yang terlibat dalam penari rebana mengikuti dia dari belakang. Kamu masih berdoa? Ini saya sendiri pun terkejut. Dalam hati saya sudah puluhan tahun, baru Tuhan bagi itu firman Tuhan. Kamu pikir kamu minta jawaban dari Tuhan sekejap-sekejap saja nggak Tuhan sudah bagi? Pergumulan jemaat Tuhan, tidak ada yang sesaat terus kamu terima jawaban. Tuhan menuntut kesetiaan dan ketaatan kamu untuk mengikuti Tuhan. Itulah kenapa kita harus diproses, diuji, dimurnikan. Mana yang emas, kulit dan bukan. Ayat 21. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Nah, ini pun saya terkejut. Kan pastor hari itu udah kasih doa sebagai ketua presiden worship. Saya bilang, dalam hati saya, patutlah. Dalam hati saya, selama ini semua dibutakan oleh roh jahat. Tuhan tunggu waktu yang baik. Dia berdiam, dia pendam. Kamu tengok tuh kekuasaan Tuhan. Apa dia bilang? Menyanyilah, dia bilang kan. Kalau kamu dapat selami, apa maksud saya menyampaikan di firman Tuhan, kamu dapatlah tuh selami. Dapatlah tuh urapan sampai sama kamu. Kalau tidaklah tuh. Ayat 21. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka.
tunggannya dilemparkannya ke dalam laut. Jadi dua di sini. Tuhan memanggil seorang nabi dan seorang ketua praise worship. Itu saya tidak tahu. Itu saya tidak mau minta-minta jemaat Tuhan.